Semua umat beragama meyakini bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat sempurna. Dalam konteks agama-agama tertentu, sifat-sifat Tuhan ditunjukkan agar diteladani oleh umat manusia, oleh umat beragama. Dalam hal ini, semua umat beragama meyakini bahwa Tuhan Maha Pemberi Maaf, Tuhan Maha Pengampun. Semua ajaran agama yang kelihatan atau tertera dalam kitab-kitab sucinya, semuanya menegaskan bahwa Tuhan pasti Maha Pemaaf dan Maha Pengampun. Sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, segunung besarnya sekalipun, semuanya dapat dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan. Kita pun sebagai manusia ditunjukkan untuk meneladani salah satu sifat Tuhan tersebut, yaitu memberi maaf. Tetapi dalam konteks Tuhan, ada hal yang berbeda yang perlu kita pahami, bagaimana Tuhan memberi ampunan, memberi maaf, dan bagaimana manusia memaafkan manusia lainnya. Salah satu hal yang disyaratkan umumnya oleh ajaran-ajaran agama adalah dengan meminta maaf, dengan memohon ampunan Tuhan. Dalam hal ini, tobat merupakan salah satu syarat hingga Tuhan kemudian memberikan maaf dan ampunannya. Kalau manusia tidak tobat, kalau manusia tidak memohon maaf, memohon ampun atas dosa-dosa yang mereka lakukan, Tuhan pun tidak akan datang memberikan maafnya. Jangankan memberi maaf, Tuhan akan lebih agresif, akan lebih kreatif mendekati manusia jika manusia memang mau mendekati Tuhan. Dalam banyak teks-teks agama dikatakan bahwa ketika kita ingin mendekati Tuhan, sesiku misalnya, Tuhan akan mendatangi kita sejengkal. Ketika kita ingin berdekatan dengan Tuhan, dengan berjalan, Tuhan akan datang kepada kita dengan berlari. Demikianlah penggambaran di mana Tuhan ditunjukkan sebagai pihak yang lebih kreatif, pihak yang lebih agresif dalam mendekati hambanya. Taubat tentu beda dengan hanya menyesal. Menyesal hanya ingin menyadari bahwa apa yang ia lakukan adalah keliru, apa yang ia telah sampaikan adalah salah. Tetapi bertaubat jauh lebih tinggi dari itu. Selain menyadari, perlu ada ekspresi dari dalam diri yang kemudian membuktikan bahwa ia atau siapapun yang melakukan salah dan dosa itu tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan tersebut. Itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Ketika hamba mendekati Tuhan, sekali lagi Tuhan tidak punya pilihan kecuali mendekati hambanya. Kitab-kitab suci selalu menjamin bahwa Tuhan pasti menjawab permintaan manusia. Permintaan dalam bentuk doa, permintaan dalam bentuk harapan. Bahkan manusia tanpa menyampaikannya pun secara lisan, Tuhan sudah tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita.